7,2 meter persegi. Itu SDGs ya, kita harus pakai itu. Tidak boleh dikecilin tuh, karena itu standar. Kalau rumah itu mau dinyatakan layak, itu kita mesti pakai SDGs, nggak boleh maunya kita. Makanya dalam politik perumahan ke depan itu kita harus maksimalkan rumah susun, karena tanah mahal, ya, karena tanah itu makin kecil, sementara kita butuh untuk produksi dan swasembada pangan, maka orientasi kita adalah membangun rumah vertikal, rumah susun, flat, apartemen dan sebagainya, dengan ukuran yang tadi itu minimal 40, ya kan? Halo bos, gimana nih ceritanya nih kok yang ada di kepikiran pemerintah nyediain luas rumah subsidi kok hanya 18 meter persegi, terus gimana itu? Pet-petan kayak rumah peta. Ini ingat loh, pemerintah ini yang tinggal di situ manusia loh, bukan kambing. Mau kayak apa negara, so mau bantu rakyat tapi rumah subsidinya hanya seluas 18 meter. Kayak apartemen. Nggak ada kamarnya itu kalau apartemen itu. Belong-belongan. Ukuran luas segitu itu paling mungkin loh ya, panjangnya 6 kali 3 meter atau lebar 4, panjangnya 4,5 meteran. Ini dalam pikiran Begawan ini pasti ada kaitannya sama target 3 juta rumah. Ini perintahnya Pak Prabowo atau dari Menteri Perumahan sendiri, Bung Ara ini, Marwara. Nah, sebelum tak teruskan, Begawan mau sampaikan selamat Idul Kurban ya. Semoga hari ini dan 2 hari ke depan semua warga Indonesia semua sejahtera, bisa makan daging kabeh. Yang nggak punya ya rakyat untuk daging kambing ya lumayan lah. Yang punya darah tinggi ditahan dulu, nggak usah aneh-aneh. Nanti malah repot. Ini saya lanjutin lagi soal rumah subsidi. Mbok nek emang kabotan, keberatan target itu ora direalisasikan, nggak usah, nggak apa-apa. Tapi ya menterinya mundur aja loh, Marwara Sirait mundur aja. Oh, enggak bisa melaksanakan tugas visi misinya presiden. Rakyat paham kok. Itu memang yang salah yang ngasih target. Tapi Marwara Sirait sebagai menteri juga salah. Kenapa tawaran jabatan ya diterima? Ada disodori target sebanyak itu. Lawang pemerintah sebelumnya yang merealisasikan target 1 juta rumah saja. Keteteran 10 tahun targetnya nggak tercapai. Lah ini 3 juta rumah disagui. Lah menetapkan target itu wajar. Itu hal biasa dalam bekerja. Hanya masalahnya targetnya wajar apa enggak. Apabila di luar nurul ya jadinya kayak sekarang ini. Ya, breakdown atau implementasinya dipaksa. Yang sudah diterima di pikiran kita. Bubrah kabeh nih. Lu bayangkan luas bangunan rumah segitu hanya cocok buat yang masih segel. Dewean kayak kamar kos itu loh. Kebetulan Begawan tuh punya kos-kosan tuh, kamarnya segitu. Separohnya. 3 kali 3. Sak kepepet-pepete paling bisa ditinggali sama yang baru nikah berdua aja. Ngerenek kamare itu kok. Kalau 3 kali 6 seperti apartemen itu kan blong-blongan. Cuma ada kamar mandi aja. Nah begitu punya anak harus segera pindah. Itu jelas tidak memenuhi standar buat masa depan baik kedua orang tua dan si anak. Akan penuh drama dan rencana pemerintah mau mengizinkan para pengembang membangun rumah ukuran luas 18 meter persegi. Ada buktinya. Aturan itu akan tertuang di keputusan Menteri PKP itu, Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Salah satu yang diatur di situ khususnya buat rumah subsidi. Luas tanah minimal 25 meter. Mungkin ya 5 kali 5 lah. Maksimal 200 meter. Sedangkan bangunannya luasnya itu 18 meter persegi sampai 36 meter persegi. Lu untungnya itu masih draft keputusannya. Masih rencana, rancangan, belum disahkan sama menteri.
Ayolah Bung Ara, jangan demi setor muka biar dianggap berhasil kemudian ngakali kebijakan. Lah kok malah niru si kae ora bener iki ngotak-atik malah kebijakannya. Yang semestinya gimana agar hunian bagi rakyat kecil itu dibikin nyaman. Merencanakan ngungkret luas rumah subsidi itu podo karo bikin orang wong miskin itu podo karo tambah susah tambah dadi gendeng. Dian dadi. Lah gimana? Sekarang aja rumah subsidi atau tahun 2000-an itu namanya rumah sederhana loh. Luasannya 70-an sampai 90-an meter persegi. Itu rumah sederhana. Ukuran segitu saja, maksimal jumlah anaknya hanya 1. Biar nggak stres. Ada space. Sekarang wis mungkret loh. Luas rumah subsidi jadi 60 meter persegi. 6 kali 10. Lah ke depan namanya diperkecil lagi. Dengan memiliki anak lebih dari 1. Nah, wes tak jamin ini, situasi rumah gak akan kondusif. Apalagi anak makin tambah gede. Kenapa sih dengan situasi yang sekarang tetap bertahan menjual rumah subsidi? Luasannya tetap 60 meter persegi sampai 200 meter persegi. Luas bangunannya 30 sampai 36. Apa susah? Faktornya yang bikin sulit terjual itu apa? Kurang apa? Kurang luas. Enggak juga tuh, penyebab utama ya soal daya beli. Kebijakan pemerintah tidak membuat kemampuan membeli rumah itu bertambah. Maka diperkecil supaya bisa dijual, bisa target, orang bisa membeli. Lo kata beberapa teman lo, dengan harga terus naik, ngikuti barang harga kebutuhan pokok, bikin konsumen ya mikir, duwe omah ra iso mangan. Apa iso mangan omahe ngontrak. Kan gitu. Dengan hanya luas bangunan 18 meter persegi. Yang mau tinggal di situ ya sopo. Ini orang loh dudu doro. Atau kambing atau ayam. Wah, sian ngawur tenan ini. Ngawur di Kementerian PKP ini. Bila tidak matching sama harga jual, bukan kemudian luasan rumahnya yang dikurangi, ya mestinya diciptakan itu daya belinya. Pemerintah yang tugasnya bantu warga miskin harusnya malah kayak bakul gorengan, anggur gandum kedelai atau minyaknya langka atau harganya naik dhuwur terus gorengannya dicilike itu atau irisannya dibuat tipis-tipis. Lah para bakul melakukan tindakan seperti itu kan bisa kita pahami. Nih kalau pemerintah yang melakukan ini, gue wes ngawur. Beli gorengan itu kan sekali konsumsi habis. Diperkecil pun anda kita batal beli ya sudah, nggak ada resiko. Sedangkan rakyat miskin bila rumah itu kepeksa banget, banyak faktornya. Tewas beli kok luasannya 18 meter persegi. Apa bisa buat hidup wajar dan normal? Barang-barang yang dimiliki dimasukkan ke rumah segitu apa ya hamot. Cuma tempat tidur tak itu kan. Meja umpek-umpekan. Andai beneran muat, kok jojo wis wengi waktu tidur malah tidurnya berdiri atau tidur duduk. Lah kamarnya kebak parang. Ya. Yang tambah gak masuk akal lagi, Bung Fahri Hamzah sebagai Wakil Menteri PKP. Sepertinya wis dimunculkan di video opening. Bersikukuh bila luasannya harus mengacu standar SDGs. Apa itu SDGs? Yang jelas bukan es puter atau es dog-dog. SDGs itu kependekan dari Sustainable Development Goals. Wes ini standar minimal pembangunan lah gitu loh, paling cilik. Yang memanusiakan manusia. Sehingga luasan sauprit 18 meter persegi itu memang belas tidak manusiawi. Ora sesuai patokan internasional. Bung Fahri kan jelas banget bicaranya. Tentang ukuran luas tanah rumah subsidi itu belum diputuskan. Butuhnya malah harus diperluas, bukan dipersempit itu. Lu anehnya atas rumor atau polemik yang sedang ramai ini Pak Menteri. Arah itu ngomong tujuannya dia baik, katanya itu. Baik apa aneh? Baik buat makin menyengsarakan rakyat itu. Ya, kenapa Wakil Menteri bicara beda lagi? Dan omongan menteri sama wakilnya beda arah jauh. Malah cerdas wakilnya. Lah ini gimana sih?
kabar mengecilkan ukuran rumah ini. Itu dari draft keputusan menteri yang beredar loh. Bukan ngarang bukan. Nah, wakil menteri menyebut belum membahas dan berkeinginan agar tanah rumah subsidi diperluas. Mengapa Marwarar merespon berbeda? Apa Pak Wamen PKB tidak diajak bicara tentang hal itu? Jadi melihat kontradiksi yang ada. Siapa sebenarnya yang mencoba main-main ini? Gak bisa dong, sebuah institusi resmi negara draft menteri yang belum ditandatangani nyebar kemana-mana. Bahaya ini. Apa memang ada organisasi pengembang di balik usulan tersebut? Kayak REI, Impera, Aspernas, Ikaderi, dan masih banyak itu. Yang lainnya, ada yang kasih alternatif ke Pak Menteri. Apa ada orang staf kementerian PKB ngebocorin dokumen itu keluar? Siapa ini? Kita sebagai rakyat kecil, wong biasa, sebenarnya urusan tempat tinggal banyak yang pasrah loh. Semua orang berharap tinggal di rumahnya yang ukurannya yang paling tidak 200 meter lebih lah. Itu harapannya. Nah gimana dapat rumah segitu? Akses buat ngebeli rumah subsidi yang lokasinya jauh dari kota saja. Buruh-buruh itu gak sagu, gak mau. Ngandalke warisan ya belum tentu dapat luas. Kan masih dibagi sama saudara yang lain. Begitu disingget-singget dipetakan dapatnya 50 meter sampai 70 meter. Begitu anak-anaknya 2 atau 3, wis mulai SMP wis penuh isi rumahnya. Buat bangun lantai 2 keburu anak butuh biaya SMA dan sebagainya, kuliah. Lo kadang rumah peninggalan orang tua yang terpaksa dijual, duitnya dibagi lo. Kadang-kadang buat DP rumah saja kurang. Nyicil ya berat banget. Soalnya rumah subsidi dengan luas tanah 60 meter persegi, cicilannya sekarang itu sudah 1,2 sampai 1,8 juta. Itu rumah subsidi loh. Itu 15 tahun. Akibatnya kebutuhan bulanan megap-megap. Persis ikan gurame dintas dari kolam harus digoreng itu. Nah, makanya di titik sekarang butuh kreativitas pemerintah buat pengadaan tempat tinggal yang manusiawi. Bung Ara ini di berbagai kesempatan ngakunya akan sulit dapat lahan luas buat dibangun kawasan perumahan. Mbok nek kesulitan nyari lahan, mbok strateginya diubah. Cari lokasi di tengah kota yang rumahnya kecil-kecil dan banyak. Satu kawasan itu yang rumahnya petak-petaknya kan banyak. Dibeli sama pemerintah. Dibeli semua aja itu kemudian dibangun kembali. Tidak berbasis rumah petak, melainkan rumah susun. Sehingga warga yang semula rumahnya sempit bisa jadi tambah besar, tambah lebar. Ini kan inisiatif, kreativitas pemerintah. Dan tidak memberatkan rakyat. Mereka yang asli situ diprioritaskan mendapat hak duluan. Karena sudah habitat, sudah sosialisasinya di situ. Lalu ada penambahan lantai misalnya. Dan itu bisa dijual buat umum loh. Misalnya nih, di kawasan tertentu banyak rumah petak yang luasnya 40-60 meter. Biasanya akses jalan di situ kan paling selebar motor aja. Simpangan sama motor, abot, kudu miring-miring. Nah mereka, tanahnya dibeli pemerintah. Pindah ke rusun yang dibangun di bekas rumah mereka. Namun luasannya disediakan misalnya 100 meter persegi atau gimana. Ini masukan ini. Dengan hunian bertingkat, maka pemanfaatan lahan bisa dipakai buat kepentingan yang lain. Masih ada space buat ruang publik, ada parkiran yang memadai, ada food court misalnya. Terus akses jalannya bisa dilebar seukuran mobil simpangan. Kasih saja kemudahan utamanya bagi warga yang memang asli di situ. Yang diutamakan buat memiliki hunian. Mosok yang tadinya tinggal di rumah luas 60 meter, diganti 100 meter, gak mau. Ya pasti mau rakyat itu. Dengan tambahan lantai misalnya, maka orang yang bekerja di sekitar kawasan itu bisa ikut memiliki, pindah tinggal, jadi memudahkan dalam menjangkau lokasi kerja. Lantai dasar biar buat parkir, nek kurang ya tambah basement, ngono loh. Kan target 3 juta rumah presiden tidak disebut rumah tapak atau rumah susun. Penting bisa terrealisasi. Soalnya makin lama, lahan buat bangunan atau hunian makin terbatas loh. Ya. Manusia itu semakin banyak berkembang biak. Di samping itu lahan produktif nggak boleh berubah bentuk. Sawah tetap sawah. Nggak boleh itu, ada undang-undangnya. Bung Ara mestinya sebagai politisi senior, sewaktu mendapatkan penugasan dari presiden, kan ditimbang-timbang dulu, dipikir-pikir bener.
Anda sudah kelewat menerima, ya kerjakan dengan baik, tidak perlu ngakali. Sikap ngakali melalui kebijakan mencerminkan zongnya pembantu presiden dalam menjalankan tugas. Hanya jadi menteri ora gampang. Nek pengen gampang ya jadi tukang parkir. Tinggal kiri-kiri kanan selesai. Itu ya, ini masukan dari Begawan supaya rakyat tetap disejahterakan. Kalau tidak mampu, mundur. Dan itu pilihan yang tepat bagi orang yang harus bertanggung jawab. Salam Begawan, salam ngumpul. Jangan salah paham. Dadah.